Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada. Sudah sering kan dengar, ya mungkin kita sendiri juga sering ya mengatakan bahwa Indonesia itu jauh dari baik-baik saja. Indonesia sudah diambang kehancuran. Bahkan Presiden Prabowo Subianto aja juga udah yakin kalau Indonesia bakal bubar tahun 2030 gitu. Tentu saja kita semua nggak ada yang menginginkan, bukan? Indonesia bakal hancur, bakal terpuruk. Dan seperti juga sejarah, negara-negara yang terpuruk, negara-negara yang ada di ambang kehancuran, bisa kok bangkit. Kita bisa belajar dari beberapa negara yang jatuh dalam ambang keterpurukan, jatuh dalam ambang kehancuran, bisa menjadi bangkit kembali, berdaulat kembali, bahkan menjadi maju. Indonesia ini berdiri di atas tanah yang memiliki kekayaan yang berlimpah ruah dan keragaman budaya yang tiada tara. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaan alam Indonesia sesungguhnya. Namun, bayang-bayang ancaman menjadi negara gagal kan kerap menghantui kita semua karena salah urus dari pemerintahan terutama 10 tahun terakhir. Tantangan demi tantangan menghadapi kita semua. Namun, meskipun demikian, sejarah dunia menunjukkan bahwa banyak bangsa yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Dengan mencontoh dan meladani langkah-langkah mereka, insya Allah Indonesia dapat mengubah ancaman menjadi peluang untuk bangkit kembali, bahkan meraih kejayaan. Pertama, negara mana? Jerman. Keajaiban ekonomi pasca perang. Kita tahu dari sejarah betapa luluh lantaknya Jerman akibat Perang Dunia Kedua. Ternyata Jerman berhasil bangkit melalui serangkaian kebijakan strategis. Kita sampai lupa dulu waktu Perang Dunia Kedua, di akhir Perang Dunia Kedua itu Jerman mengalami keterpurukan ekonomi yang luar biasa. Karena setelah beberapa waktu menang, kemudian kalah habis-habisan akibat dari pemerintahan Hitler. Namun ternyata mereka berhasil bangkit tuh, sampai kita lupa kalau mereka pernah terpuruk. Reformasi mata uang dan penghapusan kebijakan pengendalian harga yang dilakukan pada tahun 1948 di Jerman menjadi tonggak penting kebangkitan mereka. Selain itu, apa yang mereka lakukan? Mereka menurunkan pajak marginal pada tahun 1948 dan itu yang kemudian menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara tersebut. Jadi penurunan pajak marginal. Kedua, negara Jepang. Kebangkitan dari abu perang dunia kedua. Jepang juga hancur luluh lantak pada akhir perang dunia kedua setelah bom nuklir menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Namun, melalui kebijakan yang dikenal sebagai Miracle of the Japanese Economic Growth, Jepang fokus pada pemulihan infrastruktur, peningkatan ekspor, dukungan industri, reformasi ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia. Langkah-langkah ini membawa Jepang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Jadi, dari Jerman kita belajar bagaimana menurunkan pajak marginal, pengendalian harga, reformasi mata uang, ya, itu kunci dari kebangkitan Jerman. Kemudian kebangkitan dari Jepang, kita juga bisa belajar bagaimana mereka memulihkan segera infrastruktur, meningkatkan ekspor, dukungan industri, reformasi ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, negara Korea, Korea Selatan. Pada tahun 1960, Korea Selatan itu masih miskin. Ekonominya tuh masih terbelakang. Nggak bisa membayangkan ekonomi zaman segitu tuh dengan Korea yang sekarang begitu bangkit dan maju. Namun melalui politik ekonomi yang cemerlang, negara ini bisa meningkatkan daya saingnya dengan cepat. Kebijakan akselerasi industri, pengendalian inflasi, dan peningkatan perdagangan internasional menjadi kunci dari kebangkitan Korea Selatan. Keempat, tanpa disangka sahabat Dr. Tifa semuanya, ada negara di Afrika yang begitu terpuruk menjadi korban genosida yang besar-besaran di tahun 1994. Ya, sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Paul Kagame,
Rwanda yang berada di ambang kehancuran bisa bangkit kembali setelah Presiden Paul Kagame menerapkan reformasi politik dan ekonomi yang signifikan, mempromosikan rekonsiliasi nasional, dan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Kini, Rwanda dikenal sebagai salah satu negara paling stabil dan berkembang di Afrika. Bayangkan, bisa loh, bisa. Negara yang hancur seperti Rwanda bisa bangkit kembali dalam waktu yang relatif singkat. Jadi, sekarang bagaimana kita bisa membangkitkan kembali Indonesia secara bersama-sama? Jadi pemerintah juga harus membangkitkan bagaimana rakyat menaruh kepercayaan kembali kepada pemerintah, sehingga pemerintah bisa memimpin, Presiden Prabowo Subianto bisa memimpin rakyatnya dengan contoh yang baik, dengan contoh bahwa Presiden benar-benar memikirkan bagaimana Indonesia bisa terhindar dari kehancuran dan bangkit menuju kebangkitan. Pertama, Presiden harus melakukan reformasi ekonomi yang komprehensif, mengadopsi kebijakan-kebijakan yang mendorong stabilitas ekonomi. Reformasi mata uang, penghapusan kebijakan yang menghambat pasar, dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selama 100 hari, belum ada satupun investor yang percaya kepada Indonesia. Sehingga Presiden Prabowo harus segera mereformasi ekonomi yang hancur lulu lantak, ditipu habis-habisan selama 10 tahun. Sehingga investor lari dan tidak percaya kepada Indonesia. Kedua, segera lakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan, pelatihan vokasional akan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif, siap bersaing di pasar global, dan itu harus dilakukan dengan cepat. Kemudian pengembangan infrastruktur yang merata. Jadi jangan tipu-tipu lagi seperti 10 tahun terakhir. Yang ternyata cuma dibangun kemudian dijual, dibangun kemudian dijual. Kali ini 5 tahun ke depan Presiden Prabowo harus melakukan pembangunan infrastruktur yang jauh lebih terencana, jauh lebih merata, dan itu untuk membangkitkan konektivitas dan pemerataan ekonomi. Bukan kemudian dijual-jual kepada asing, ya. Kemudian diversifikasi ekonomi. Bagaimana Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dengan mengembangkan berbagai sektor ekonomi, manufacture, teknologi, pariwisata, dan bukan omon-omon doang seperti 10 tahun terakhir. Bagaimana pemerintah bisa mendorong dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal maupun internal. Karena ini ancamannya terjadi konstruksi ekonomi yang luar biasa di pasar global, sehingga ketahanan ekonomi Indonesia amat sangat dibutuhkan. Kelima itu penguatan institusi dan penegakan hukum yang sudah dicompang-camping, sudah dihancurkan 10 tahun kemarin oleh rezim Jokowi. Bagaimana membangun kembali institusi hukum yang kuat dan memastikan penegakan hukum yang adil akan meningkatkan kepercayaan publik dan juga investor, serta mencegah praktek-praktek korupsi yang merugikan negara dan menghilangkan kepercayaan investor kepada Indonesia. Keenam, rekonsiliasi dan penguatan persatuan nasional. Bagaimana dialog antar kelompok itu sering dibangun dan dibuat oleh pemerintah. Pastikan inklusivitas dalam proses pembangunan yang akan memperkuat persatuan nasional dan mencegah disintegrasi. Sejarah kembali lagi telah menunjukkan bahwa keterpurukan bukanlah akhir, melainkan justru awal dari kebangkitan sebuah bangsa, tapi syaratnya mau belajar bangsa tersebut dan mau berbenah. Dengan mengambil hikmah dari pengalaman negara lain dan menerapkannya sesuai dengan konteks Indonesia, kita dapat mengubah ancaman menjadi peluang menuju masa depan yang gemilang dan berdaulat. Demikian sahabat Dr. Tifa, mudah-mudahan Anda mendapatkan insight, mendapatkan pencerahan, dan mendapatkan semangat kembali. Jangan kita menyerah dengan keterpurukan negara kita harus bangkit sama-sama berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.